Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ariesti Evangelika Girini Maranov. Saya dari kelas 10 IPA 1 akan menjelaskan sedikit tentang bakteri. Yuk simak video selanjutnya. Bye. Oke, kalau bahas bakteri, pasti bakteri ini ada di sekitar kita dan sangat mudah untuk menemukan bakteri. Tahukah kamu kalau bakteri itu bukan hanya satu kelompok saja? Ternyata bakteri ini terdiri dari beberapa kelompok yang berbeda loh. Kira-kira apa saja dasar kelompok bakteri ya? Yuk mari kita bahas. Bakteri merupakan organisme yang memiliki sel tunggal, tidak memiliki membran inti sel atau bersifat prokariotik, serta memiliki ukuran mikroskopik. Untuk melihatnya, kamu perlu menggunakan mikroskop. Struktur sel bakteri termasuk sederhana jika dibanding dengan makhluk hidup lainnya. Bakteri tidak memiliki inti sel atau nukleus, kerangka sel, dan organel lainnya, contohnya mitokondria dan kloroplas. Nah, teman-teman, ternyata dasar pengelompokan bakteri ada 5. Yang pertama bentuk, kedua jumlah dan letak flagela, ketiga kebutuhan terhadap oksigen, keempat karakteristik dinding sel, dan kelima cara mendapatkan makanan. Untuk penjelasannya, tonton video ini sampai akhir ya. Jenis bakteri berdasarkan bentuk itu yang akan kita bahas pertama. Jenis bakteri berdasarkan bentuk dibagi menjadi 3, yaitu basil, memiliki bentuk berupa batang atau silinder dengan variasi monobasil atau hanya satu, diplobacillus atau bergandengan dua-dua, dan stereobacillus atau bergandengan berbentuk rantai. Meski begitu, ada juga yang berbentuk agak bundar sehingga disebut cocobacillus. Contoh bakterinya adalah Bacillus anthracis. Itu yang kedua, kokus atau cocus. Berikut ini umumnya berbentuk bulat seperti bola. Variasinya adalah micrococcus atau tunggal, diplococcus atau bergandengan dua-dua, tetracoccus atau bergandengan 4 dan membentuk bujur sangkar. Sarcina atau berbentuk bergelombang, membentuk kubus. Staphylococcus berbentuk bergelombang, dan Stertococcus atau bergandengan membentuk rantai. Salah satu contoh bakterinya adalah Staphylococcus aureus. Yang ketiga, spiral atau biasa disebut spirulum. Bakteri yang berbentuk lengkung dan nampak seperti spiral. Variasi bentuknya ada vibrio atau berbentuk koma jika lengkung kurang dari setengah lingkaran, spiral atau jika bentuk lengkung lebih dari setengah lingkaran, dan spirocete atau bentuk lengkung membentuk struktur yang fleksibel. Contohnya bakteri adalah Treponema pallidum. Untuk lebih jelasnya lagi, teman-teman bisa melihat gambar yang sudah saya sediakan. Ini ada basil, ada kokus, dan ada spiral. Ada spiral. Oke, ini spiralnya ya. Oke, mari kita lanjut bagian kedua. Yang kedua, kita akan membahas tentang jumlah dan letak flagela. Flagela atau yang sering disebut dengan bulu cambuk adalah bagian dari struktur sel yang berbentuk batang atau spiral dan terletak pada dinding sel dan berfungsi sebagai alat gerak. Teman-teman, kalau mau jelasnya lagi bisa lihat pada gambar yang sudah saya sediakan. Ini dia gambarnya. Dan yang ketiga yang akan kita bahas yaitu kebutuhan terhadap oksigen. Berbeda dari makhluk hidup lain yang membutuhkan oksigen, ada beberapa jenis bakteri yang bisa hidup tanpa oksigen. Bakteri jenis ini disebut dengan bakteri anaerob. Meski begitu, tetap ada jenis bakteri yang membutuhkan oksigen untuk hidup atau sering disebut dengan bakteri aerob. Salah satu contoh bakteri aerob adalah bakteri nitrifikasi yang akan mengubah amonia menjadi nitrat. Sedangkan contoh bakteri anaerob adalah Micrococcus
denitrificans yang dapat merombak senyawa menjadi metan. Yang keempat, kita akan membahas karakteristik dinding sel. Cara mengelompokkan bakteri berdasarkan karakteristik dinding sel dikenalkan oleh Hans Christian Gram pertama kali melalui pewarnaan Gram. Pada pengelompokan ini, bakteri dibedakan menjadi bakteri gram negatif, bakteri gram positif, dan bakteri tidak berdinding sel. Yang pertama, kita akan membahas tentang bakteri gram negatif. Bakteri gram negatif adalah bakteri yang memiliki lapisan peptidoglikan tipis dan dinding sel mampu menyerap warna merah. Yang kedua, bakteri gram positif merupakan bakteri memiliki lapisan peptidoglikan tebal dan dinding selnya mampu menyerap warna violet. Yang ketiga, sama seperti namanya, bakteri tidak berdinding sel berarti tidak memiliki dinding sel. Salah satu bakteri yang bertipe ini adalah bakteri Mycoplasma. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah cara mendapatkan makanan. Kelompok bakteri yang terakhir adalah berdasarkan cara mendapatkan makanan. Agar lebih mudah, teman-teman dapat melihat gambar yang berikut ini. Oke, kelompok bakteri berdasarkan cara mendapatkan makanan dibagi atas dua, yaitu bakteri autotrof atau memproduksi makanannya sendiri, dan kedua, bakteri heterotrof, memperoleh makanannya dari organisme lain. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu bakteri autotrof atau memproduksi makanannya sendiri dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama fotoautotrof, membutuhkan energi dari cahaya matahari untuk memproduksi makanan atau mengubah bahan anorganik menjadi organik. Contohnya bakteri hijau dan bakteri ungu. Yang kedua, kemoautotrof, memanfaatkan energi dari reaksi kimia untuk membuat makanannya sendiri yang berasal dari bahan organik, yaitu contohnya Nitrobacter, Nitrosococcus, Nitrosomonas. Dan yang kedua, bakteri heterotrof, memperoleh makanannya sendiri dibagi atas menjadi 6, yaitu ada parasit, apatogen, saprofit, eubacteria, patogen, archaebacteria, yang semuanya mendapat zat atau makanan dari bakteri atau inang, yaitu parasit. Apatogen tidak dapat menimbulkan penyakit. Saprofit mendapatkan makanan dari sisa organisme mati. Eubakteri disebut juga dengan bakteri murni. Patogen dapat menimbulkan penyakit, dan archaebakteri, bakteri yang dapat hidup di tempat ekstrim. Oke, itu dia sekian penjelasan tentang bakteri. Maaf jika ada kekurangan, dan sekian, terima kasih, bye.